Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ada 5 orang yang sudah mengambil uduk. Kemudian lima orang yang sudah mengambil uduk itu ada yang buang angin. Tapi tidak ada satu pun di antara yang 5 orang itu yang mengaku bahwa di antara mereka itu ada yang buang angin. Lantas mereka itu melaksanakan ibadah sholat. Kalau seandainya mereka saling mengikut kelima-limanya itu tidak boleh. Maka kalau seandainya ada orang itu melaksanakan sholat wajib salah satu di antara mereka itu tidak ikut berjamaah. Kenapa tidak ikut berjamaah? Karena diragukan ada salah satu di antara mereka itu adalah yang buang angin. Cuma karena tidak ada yang ngaku siapa yang buang angin, maka mereka itu dianggap adalah suci kelima-limanya, tapi ada satu yang tidak sah sholatnya. Maka oleh sebab itu di antara yang 5 itu supaya sah sholat mereka itu kelima-limanya, maka haruslah satu sholat sendiri, yang 4 mereka melaksanakan sholat berjamaah. Kalau seandainya mereka itu laksanakan sholat berjamaah kelima-limanya tidak sah, yaitu sholat mereka. Kenapa? Mana tahu yang jadi imam itu yang batal uduknya, sementara orang yang mengikut yang sholatnya tidak sah, maka seluruhnya batal sholatnya. Maka oleh sebab itu, dengan ada satu orang yang tidak ikut berjamaah, walaupun sah sholat orang yang tadi tidak ikut berjamaah itu, maka itulah yang dianggap yang tadi buang angin menurut hukumnya. Tapi hukum sholat orang yang sendiri tadi tetap dihukumkan dengan sah sholatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga kalau ada orang yang sudah mengambil uduk, kemudian setelah dia mengambil uduk, ada orang yang menyampaikan sebagaimana penjelasan yang lalu saya sampaikan. Kalau ada orang yang memberi kabar kepada kita apakah air itu suci atau tidak, tapi yang menyampaikan itu adalah orang yang adil. Maksud orang yang adil itu adalah dipercaya terhadap penyampaiannya, dan tidak pernah dia berdusta. Kalau dia berbicara menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka dia akan ucapannya itu adalah dipercaya orang lain. Lantas setelah dia ngambil uduk dengan air itu, kemudian dia laksanakan sholat dengan uduknya. Setelah itu datang orang yang dipercaya menyampaikan kepadanya bahwa air itu adalah sudah kena najis. Lantas orang yang tadi sholat dengan uduk itu tidak sah sholatnya, dan uduk orang yang tadi beruduk dengan air itu juga tidak sah uduknya. Maka oleh sebab itu, setelah dia menemukan air yang suci, maka dia cuci seluruh tangannya yang tadi dia basuhkan dengan air itu. Kenapa? Air yang dia basuhkan dengan air itu adalah air mutanajis. Dan kain yang kena, yaitu sewaktu dia mengambil uduk tadi, wajib dia cucikan. Dia sucikan dengan air yang lain, atau dia mencari pakaian yaitu yang suci menyucikan untuk dia pakai, dia pergunakan yaitu untuk melaksanakan sholat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, sesuatu yang dihukumkan hukum asalnya adalah suci, lantas kita meragukan dengan sebab sesuatu atas kesuciannya, maka kita hukumkanlah sesuatu itu karena asalnya adalah suci, maka kita hukumkanlah sesuatu itu adalah suci. Contohnya adalah kita masuk ke dalam satu tempat, sementara kita meyakini bahwa di tempat itu adalah ada air yang kita temukan. Tapi hukum asal air kan adalah suci. Setiap air itu adalah suci, kecuali ada sesuatu yang masuk ke dalamnya najis, maka dikatakan air itu adalah mutanajis. Atau ada sebab masuk ke dalamnya, yaitu
air basuhan yang wajib dari toharoh, maka dikatakan air itu adalah musta'mal, atau masuk kepadanya benda yang suci mengakibatkan berubah air itu namanya air yang itu mencampurnya lebih banyak dari unsur air. Maka air itu ada yang suci menyucikan, ada suci yang tidak menyucikan, ada yang mutanajis. Maka kalau hukum asal itu adalah suci menyucikan, maka oleh sebab itu kalau kita masuk ke dalam satu tempat, lantas kita menemukan air yang ada di dalamnya, lantas kita ragu apakah air itu suci atau tidak, maka dihukumkan dia dengan hukum asal. Asal air adalah suci, maka bolehlah kita memakai air yang sedikit di tempat itu, karena asal air pada prinsipnya adalah suci menyucikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.